sore, nasihat menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawi, para pemirsa RRI Luxmawi official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah mengenal Islam. Secara bahasa, Islam itu bermakna wajah atau tampilan. Maka seseorang yang tampil dengan wajah, sifat dan sikapnya Islam, maka orang akan mengenalnya Muslim. Kita lihat dalam keseharian, ketika seseorang memakai topeng misalnya, apakah topeng itu menutupi seluruh wajahnya ataupun topeng itu menutupi sebagian daripada wajahnya, maka kita tidak bisa mengenal orang tersebut. Jadi ketika Islam diartikan sebagai wajah, maka menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya Muslim, maka dia harus menampakkan dirinya Muslim. Cara berbicaranya adalah secara Islam, cara berbisnisnya secara Islam, cara berpolitiknya secara Islam, seluruh aktivitas kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dilaksanakan secara Islam. Maka disebut dengan tampilan. Kalau ada seseorang tidak menampilkan kesehariannya, sifatnya, sikapnya, perbuatannya secara Islam, maka di sini perlu dipertanyakan apakah dia Muslim yang haqqah atau Muslim pura-pura atau disebut dengan munafiq. Kita lihat dalam arti yang lain, Islam juga mengandung arti menundukkan atau berserah diri. Artinya seseorang yang mengaku dirinya Muslim, maka dia menyerahkan dirinya secara totalitas itu hanya kepada Allah. Dia tunduk, patuh segala bentuk ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Dia siap melaksanakan seluruh perintahnya, sami'na wa ata'na. Dan dia siap meninggalkan seluruh larangannya, sami'na wa ata'na. Dalam contoh keseharian, kalau boleh kita berikan contoh, karyawan yang baik adalah karyawan yang tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya atau dalam sebuah perusahaan. Ketika dia melanggar ketentuan dan peraturan yang ada dalam sebuah perusahaan atau atasannya, berarti dia tidak sempurna tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada perusahaan itu. Atau seorang anak yang tidak tunduk, patuh dengan nasihat serta arahan orang tuanya, maka itu dianggap anak yang durhaka. Seorang istri yang tidak tunduk, tidak patuh terhadap nasihat-nasihat suaminya yang baik, berarti ini dianggap istri yang membangkang. Itu contoh sederhana. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Allah? Maka dia akan mengikuti seluruh petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan, maka dia siap melaksanakan. Ketika Rasul memerintahkan, maka dia siap melaksanakannya. Ketika Allah melarangnya, maka dia siap meninggalkannya. Ketika Rasulullah melarangnya, maka dia juga siap untuk meninggalkannya. Jadi totalitas, berserah diri,
kepada ketentuan Allah dan Rasul. Islam juga diartikan bersih. Jadi bagaimana di dalam Islam itu diajarkan kita kebersihan dan bahkan kesucian. Dan ini luar biasa. Maka kalau kita belajar atau mengaji kitab-kitab fiqih, itu kalau kita buka di awalnya pasti bab taharah, salah satunya di antara sekian bab. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu identik dengan kebersihan, dengan kesucian. Maka orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang membuka kedai makanan, kedai minuman, itu ya kalau yang menjualnya adalah orang Muslim, maka ini sebuah rahmat dan nikmat luar biasa. Kenapa? Karena pasti barang yang dijualnya itu bersih, ya, suci, ya, bukan najis, bukan sesuatu yang diharamkan. Nah ini, maka dimanapun keberadaan orang Muslim, dia selalu menebarkan kebersihan, kesucian. Ya, tempat tinggalnya, tempat bekerjanya, peralatan rumah tangganya, di rumahnya, di jalan. Maka kalau hari ini kita melihat ada orang Islam kok hidupnya jorok, kotor. Nah ini siapa yang salah? Yang salah itu bukan Islamnya. Nah ini orangnya yang tidak paham Islam. Maka subhanallah, ketika kita betul-betul memahami makna Islam, arti Islam, mengenal Islam, maka kebersihan dan kesucian dalam kehidupan itu akan dinikmati dalam perjalanan kehidupan Muslim dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Ternyata memang orang Islam itu identik dengan kebersihan, ya, asri, ya, aman, sejuk, indah, rindang, nyaman. Nah ini ada di dalam Islam. Maka subhanallah, ketika seorang pemimpin itu Muslim, rakyatnya itu Muslim, maka tidak ada istilah ada yang namanya sesuatu yang tidak nyaman. Tidak. Pastikan kalau dia Muslim itu benar-benar Muslim, pemimpin rakyatnya, maka alam sekitarnya itu sejuk, indah, nyaman, damai, bersih, suci, dan ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah kita melihat secara umum saja, Islam itu juga bermakna selamat dan damai. Insya Allah dengan keimanan, keislaman yang kita miliki sejak kita lahir sampai akhir kehidupan kita, itu akan memberikan keselamatan kita di dunia dan insya Allah di akhirat masuk surga. Dan sekali lagi, Islam itu adalah damai dengan berbagai macam kebaikan yang dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.